الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا في الدين شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bih wa bi'ulumihi fi daraini amin. Jamaah sekalian, kita malah rencana saya kita tidak membahas kitab dulu, sebab ini bulan Asyura, harus kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Antara lain ada puasa apa? Tasu'a, ada puasa Asyura, ada lebaran anak yatim, dan cerita tentang terjadinya tahun baru. Karena ini pengajian baru, kalau yang lain udah pada paham. Tapi kita baca kitab juga ada sedikit, ya udah pada buka nggak enak, ya ntar yang penting-penting aja saya sampaikan dah, walaupun singkat. Sekarang wa yajibu alal mubtasil kan ya? Iya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alal mughtasili ayyata asyara hatta tanfatiha halqat duburihi wa yaghsilaha anil hadasi wa alal unsa antaghsila ma yadharu minha inda qu'udiha ala qadamayha aidan fa inna dzalika kullahu min zahiril jasadi walau taraka fil ghusli walau nisyanan lam yasihha al ghuslu wal abdalu ayyaghsila hadainil mahallaini qabla jasadihi biniyatin takhussuhuma ghairan niyati ala baqiyatil jasadi. Ini kalau saya terangkan cukup lama ini, ya artinya biar paham. Kalau asal aja kurang paham. Kita lagi cerita tentang mandi hadas. Mandi hadas itu harus benar-benar rata, harus benar-benar semuanya kena air, walaupun yang tertutup. Di sini dikatakan wajib, alal mubtasili, orang yang mandi junub, ayyata asyara, ngeden. Di sini ya ta'asyara, memeras, ngeden.
Kalau ngeden paham kagak? Iya. Ngeden, ya, ya, Iya ngeden. iya ngeden. Maksain. Iya, maksudnya apa ngeden? Hatta tabtatiha, sehingga terbuka halaqata duburihi, lingkaran anus. Jadi ibaratnya gini, kalau orang ngeden, misalnya dia lagi buang air besar, dia ngeden itu boolnya keluar tuh merah warnanya. Makanya kalau mandi itu wajib dibasuh. Rata-rata kalau mandi kagak ada yang ngeden, dia kagak tahu, kagak sah dan dosa. Tuh. Makanya untung kalau kita ngaji jadi kita tahu kalau kita mandi wajib, maaf, anus kita yang kalau kita lagi BAB keluar, kelihatan orang kita juga lihat anak kita lagi merah. Nah itu wajib dibasuh ketika mandi hadas. Jadi kalau kita kagak ngeden biasa aja, nggak keluar dia, mesti ngeden dulu. Tuh sampai kayak gitu. Di sini bilang yajibu, wajib. Ya. Jadi saya ulangi, wa yajibu alal mugtasili, wajib bagi orang yang mandi hadas ayyata asoro, ngeden. Di sini meres kurang cocok. Apa nih mau diperes? Ngeden hatta tabtatiha, sehingga terbuka halqata duburihi, lingkaran anus. Bool kalau kita kita ngeden keluar dia kelihatan. Nah karena itu dianggap luar, maka apabila mandi hadas ngeden biar dia keluar dicuci. Itu buat laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan punya anus kan, kecuali perempuan yang kagak ada pantatnya, kan kagak ada. Kagak dibikinin. Iya, jadi ini dari muda nih mandi sampai sekarang, sampai punya anak cucu berucu, kagak pernah tahu kalau kagak ngaji. Iya, kagak pernah tahu kalau kagak pernah ngaji, karena kagak tahu kagak dilakukan, kagak dikerjain. Di sini dibilang ntar dosa, iya di sini. Nah, kayak gitu tuh. Itu laki. Wa antagtasila. Nah sekarang kalau perempuan, hendaklah mencuci mayadharu, apa yang kelihatan, minha, dari itu perempuan, indaku udiha, ketika dia duduk, ala qadamaiha, di atas dua tumit. Jadi kalau bagaimana tuh? Duduk, bukan duduk, kalau di atas dua tumit gitu. Jadi kalau kata kita nih, perempuan kalau duduk itu ngongkong. Kalau dia ngongkong, parjinya, kemaluannya kelihatan dalamnya. Kalau nggak percaya ntar aja bukti. Ini dalam hukum begitu. Karena untuk keluar kelihatan, wajib dicuci. Makanya kalau dia mandi dia kudu roboh. Sebab kalau dia nongkrong kelihatan. Ini bini kita nggak pernah, takut diajarin ada aja abang nih ngaji jorok banget. Nah ini kitabnya. Ya. Jadi begitu tuh, kalau mandi wajib. Apalagi lipitan kuping dah ini ketahuan. Malah di kitab lain lebih rinci. Ke kumur. Kumur itu bagian luar. Buktinya apa? Kalau lagi puasa ke kumur batal nggak? Enggak. Kagak batal, bagian luar. Hidung, kalau kita masukkan air begini ke hidung lagi puasa batal kagak? Bagian luar. Makanya kalau kita mandi wajib itu termasuk luar. Hidung dicuci, berkumur-kumur ketika lagi mandi, ngedenin, yang laki ke yang perempuan. Kalau yang perempuan mesti dirogoh. Dia yang rogoh, jangan bapak tolongin. Dirogohin dah, jangan. Enggak. Jadi dia mesti rogoh sendiri. Makanya di kitab yang rinci, ya, tuh dia mau banget tolongin katanya. Jadi kalau di kitab yang rinci beda mandi janda sama gadis. Kalau gadis nggak boleh dirogoh, orang masih rapat. Ya kalau janda kan udah bolong. Jadi kalau dia mandi dia masukin tangannya dicuci. Dimasukin tangan. Lah iya, tangan dia sendiri. Jangan dulu nih. Jangan dulu. Iya, tuh lihat. Ini baru tahu ilmunya. Dan kita selama itu kita kagak tahu dosa.
Tetapi karena kita ngaji dimaafkan gara-gara ngaji. Kalau dia kagak ngaji 2 kali dosanya. Pertama dosa dia kagak mandi kayak gitu, keduanya dosa dia kagak ngaji. Kalau ini dosa cuma satu, dia kagak kerjain, tapi karena dia kagak tahu dimaafkan. Tuh, kalau selamanya dia kagak ngaji, ya 2 dosanya. Tuh. Jadi bagaimana? Duduk di atas 2 tumit, misalnya perempuan duduknya begini, tumitnya di gini itu. Pahanya dibuka, tumitnya. Tuh kalau diintip, intip. Ini laporan namanya. Jongkok gitu Ustaz. Ya? Jongkok. Jongkok kan di sini jongkok. Jadi dibilang apa? Minha inda qu'udiha, apabila dia duduk ala qadamaiha, duduknya di atas 2 tumit. Dia nongkrong. Pahanya dibuka. Nah, itu mesti dicuci. Aidon juga. Fa inna dzalika, itu semua termasuk anus, termasuk kemaluan dalam bagi perempuan, kullahu semuanya min zahiril jasad, termasuk bagian luar dari badan. Itu termasuk bagian luar. Jadi mesti dicuci. Ini kadang-kadang kita lepitan tangan di sini aja kagak kena, ya dosa banget. Di bawah kuku kagak rata. Itulah bedanya mandi wajib sama mandi yang lain. Ya, kalau dia pala semua harus adem, semua rambut jangan ada selembar pun yang kagak kena. Semua bulu yang ada di badan jangan ada selembar pun yang kagak kena. Termasuk lipatan anus, termasuk dalamnya farji, termasuk dalamnya mulut dicuci, dalamnya hidung dan kuping. Kalau nggak begitu ya lihat aja di sini bilang, walau taroka, kalau ditinggal kerjain artinya. Bil gusli, pada saat dia mandi, walau nisyanan, walaupun kelupaan, bukan dia kagak kerjain, cuman dia lupa, lam yasihal guslu, tidak sah mandinya. Kan berat. Kita kelupaan, kita kagak kerjain, karena lupa, masih tidak dianggap tidak sah. Apalagi mereka kagak kerjain, ya. Wal abdolu, yang paling abdol ayang sila hadainil mahallaini, dia cuci 2 tempat yang disebut tadi itu, laki atau perempuan, anus atau lubang farji, qabla jasadihi, sebelum badannya itu dulu. Jadi itu diutamain. Kita mau mandi wajib, sebaiknya lebih utama yang 2 dulu diutamain, baru badan. Biniyatin takhussuhuma, niat yang dikhususkan untuk keduanya, bukan nawaitu raf'ada hadasil akbar, bukan. Jadi niatnya dalam arti membersihkan istinja, membersihkan najis, atau niat yang biasa, Allahumma hassin farji, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Itu doanya untuk 2. Udah untuk dicuci bersih, niatnya lain, baru nawaitul ghusla rafil hadasil akbari an jami'il badani pardon lillahi ta'ala, baru semua. Tuh. Itu bukannya sunnah, wajib. Kalau sunnahnya wudhu dulu sebelum mandi, sunnah. Kalau kita kan mandi dulu baru wudhu. Nah, itu pekerjaan sunnah, ini wajib. Jadi kalau kita mandi wajib, semua wajib kena air, wajib basah, sampai-sampai anus yang di dalam kedenin biar keluar. Sampai-sampai farji wanita yang udah janda itu dalamnya dibersihin. Kita nih terus terang, Bapak kalau mandi wajib ke kumur kagak, hidung dicuci kagak. Padahal bagian luar termasuk, kok luar? Buktinya lagi puasa kita boleh. Karena dia dianggap luar, ke kumur boleh. Mandi wajib apalagi. Tuh. Kan banyak banget kesalahan kita gara-gara kalau kita kagak ngaji, kita kagak tahu. Salah itu. Ghairan niyati ala baqiyatil jasad. Selain niat waktu mencuci badan. Kalau mencuci badan niatnya apa? Nawaitu raf'al hadasil akbar, badan. Tapi dia ini berdua niat khusus. Niatnya yang tadi, kalau bisa niat ya di dalam hati. Kalau bisa baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis.
Cuci itu boor, cuci itu kemaluan, udah rapi bersih baru nawaitu rob al hadasil akbar. Begitu cara mandi wajib. Bagaimana kalau kagak dikerjain? Di sini dibilang kita kagak kerjain karena lupa aja masih dianggap tidak sah. Apalagi emang kagak dikerjain karena kagak tahu. Kalau karena kagak tahu, makfu, dimaafkan karena masih ngaji. Kalau kagak ngaji nggak ada maaf, dosa semua. Tapi kalau udah tahu begini, mulai besok siapa yang mandi ini besok pagi? Ya, ini Dani Utama Dani, ya. Nah, begitu caranya udah. Kagak begitu dosa, kagak sah mandinya. Bang udah tahu. Ya sampai sini. Tutup dah. Nggak ada pertanyaan nanti minggu depan. Tuh kok ditanya dijawab satu ya lama. Nah sekarang mau saya terangkan, singgung sedikit-sedikit aja. Ini tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi, berbagai macam agama, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Makanya pada tahun baru itu ada yang seneng dangdutan, ada yang seneng wayangan, ada yang seneng topengan, berbagai macam hiburan. Kalau tahun baru Islam cuma satu doang, yaitu agama Islam. Makanya caranya kita disuruh baca doa akhir tahun dan awal tahun. Kemarin lupa saya sampaikan misalnya dulu ya Jumat yang kemarin sehingga pada baca. Karena udah lewat, baca lagi tahun depan. Kalau pada hidup, iya. Kalau pada berhenti jadi orang nggak usah baca. Ya artinya baca asar, doa akhir tahun. Baca habis maghrib doa awal tahun. Kemarin nggak ada yang baca kan? Ya, emang kagak. Iya, mungkin ada yang udah ngerti baca. Paling satu orang dua orang. Ya, kalau yang kagak tahu kan, yang kagak baca 1-2 RT. Pada kagak baca. Begitu. Jadi itu artinya kita disuruh nyambut tahun baru begitu, tahun baru Islam. Jangan pasang petasan, haram. Tapi kalau tahun baru Masehi kan petasan di Ancol, di mana rumah-rumah semua pada pasang petasan. Tahun baru Islam jangan, petasan mubazir, perbuatan setan. Jadi tahun baru Islam disuruh doa. Dan yang kedua baca doa-doa yang dibaca oleh para nabi ketika nabi dalam kesulitan. Nanti kita kesulitan begitu tetap akan ditolong. Misalnya apa? Pertama doa Nabi Adam. Nabi Adam itu dia kan berdosa gara-gara ngapain? Makan buah koldi. Akhirnya mau taubat susah, nggak bisa, nggak diterima. Masuk tanggal 10 bulan Muharram baru diterima taubatnya. Itu pun perkataan untuk taubat diajarin dulu sama Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam, kamu mau taubat? Iya ya Allah. Nah, ini bacaannya. Nah, Allah ajarin. Kita disuruh baca. Ada yang tahu mana doanya Nabi Adam? Hah? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 70 kali disuruh baca. Tuh, setiap malam bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau kagak tiap malam paling tidak tanggal 9 dan 10. Nah, ayo baca ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Zolamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini hari 3 kali aja dah. 2 kali lagi.
Rabbana Zolamna Anfusana Wa illam Taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin. Rabbana Zolamna Anfusana Wa illam Taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin. Dapat nggak kira-kira? Ayo udah baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Zolamna Anfusana Wa illam Taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin. Wah, mantep bener. Ya, baca di rumah. Ini udah tanggal 7 nih. Tuh, tinggal 7. Udah tanggal 7. 3 hari lagi tanggal 10. Iya. Nah, kita poin tanggal 9, Jumat besok puasa. Jumat Sabtu puasa. Jumat puasa hari ke-9, 10 Sabtu puasa hari 10. Tuh, tinggal dikit banget, ya. Ya bagus, masih keingetan juga nih, masih pengajian. Hari Jumat hari Sabtu dan Jumat Sabtu. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim ketika mau dimasukin ke api. Nah, lagi melayang ke api, datang malaikat Jibril nawarin jasa, gimana saya tolong engkau supaya selamat. Amma anta fala fa amma minallah fa na'am. Kalau engkau yang nolong kagak butuh saya butuh pertolongan Allah. Nah, lantaran dibaca ini doa, terus Allah bilang, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api mati, selamatin Ibrahim. Gara-gara Nabi Ibrahim baca doa. Apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu gara-gara doa antum, makanya kita disuruh baca. Ya? Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau kita lagi susah, kesusahan kita banyak, urusan kita banyak, baca tuh doa disuruh. Allah akan tolong. Sebenarnya Allah nolong Nabi Ibrahim. Lalu yang ketiga, doa Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Nabi Yunus minta kepada Allah sekampung biar diturunin hujan api karena bandel. Turun api, banyak pada mati. Nabi Yunus kabur naik kapal. Kapal di tengah laut macet. Turun muallim kapal, periksa mesin semua bagus. Lalu dia berdasarkan ilmu nujum bahwa salah satu penumpang ada dosa besar. Lalu di Quran diundi keluar Nabi Yunus. Emang Yunus itu di kapal itu Yunus ada 3. Wah ini bukan dia nih, ya Nabi tampangnya cakep, dia bercahaya. Yunus yang lain kali. Sampai 3 kali undi dia juga yang keluar. Ya memang dia. Akhirnya disepakati oleh muallim kapal, ikat tangan dan kakinya, buang ke laut. Tuh, mana mungkin selamat kalau bukan Tuhan yang tolong. Akhirnya Allah panggil ikan yang paling gede di laut, ikan hut namanya. Maka ketika dilemparin ke laut, Allah perintahkan untuk ditelan sama ikan. Dia kagak papak, kalau dipapak halus. Ditelan aja kayak kita minum bodrek. Allah bilang fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Ditelan Nabi Yunus oleh ikan hut. Nabi Yunus
terasa sangat sakit ketika ditelan. Kemudian ya berlama-lama lah di dalam perut ikan, udah amis, bau, gelap ya. Dia baca doanya. Apa doa Nabi Yunus? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillah dong lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ayo baca rame-rame. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lantaran dia baca doa ini, Allah perintahkan ikan Hud muntahkan Yunus pada tanggal 10 Muharram. Pas dimuntahkan habis pada lecet-lecet, dalam Quran dibilang Allah tumbuhkan pohon solpatilamid. Solpatilamid apa? Obat, iya, pasti pakai baik. Ya. Jadi inilah doa yang lain. Nabi Ayub waktu sakit 9 tahun, Nabi Ayub bilang, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tapi tidak dimasukkan untuk kita baca doa itu. Kita baca doa yang 3 tadi. Itu. Dan kita disuruh puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Sebabnya Nabi lagi di Mekah jalan-jalan ke Madinah. Sampai di Madinah orang-orang Yahudi lagi pada puasa. Nabi bertanya, "Malladzi tasumunahu, kamu puasa apa?" Dia bilang, "Hadza yaumun azim, ini hari agung buat aku." Kenapa? Anjallahu fihi Musa wa agraqa fir'auna wa ahla. Pada bulan ini Allah selamatkan nabi kami dari kejaran Firaun di Laut Merah. Tuh, kan Nabi Musa sama Firaun perang, tapi pada saat itu perangnya perang sihir. Nabi Musa dibekali oleh Allah tongkat, kalau dibuang jadi ular. Ketika selapangan tambang-tambang itu disiram oleh Firaun, langsung jadi ular-ular kecil. Maka Musa saat itu ketakutan. Allah bilang, "Ya Musa, alqi asoka." Kok takut sih, buang itu tongkat. Nabi Musa grogi, lupa dia dibuang. Fa'alqaha fa'idha hiya su'banum mubin. Ketika dibuang menjadi ular yang besar. Kemudian ular-ular kecil itu diserot seperti bapak nyerot mie, masuk semua. Sesudah selesai disuruh pegang lagi, ular kepalanya jadi tongkat lagi. Nabi Musa menang dan Firaun kalah, dikejar Nabi Musa, kejar sampai ke tepian Laut Merah di Jeddah. Saya di sono datang mancing. Iya, saya datang ke sono ke Jeddah pergi haji, ada orang lagi pada mancing, saya pinjam pancingnya. Ya, minta dipoto, saya kirim. Nabi Musa dikejar kepepet, bingung lagi. Mau ke belakang laut, ke depan musuh. Waduh, hampir pingsan. Allah kasih tahu lagi, idrib bi'asokal bahra, pukul laut itu dengan tongkatmu. Tongkat lagi, pas dipukul membeku airnya. Nabi Musa terus jalan. Firaun pun nyusul. Cuma di tengah-tengah laut, air yang diinjak oleh Firaun mencair seketika, langsung tenggelam semua. Nabi Musa tonton tuh pada tenggelam. Makanya orang Yahudi pengikut Nabi Musa mensyukuri hari itu.
sebagai tanda syukur dia puasa. Oh, Nabi bilang kamu nggak tahu, bukan Nabi Musa aja yang diselamatkan, termasuk Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, 10 para nabi. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bisawmi minkum fasawmahu Rasulullah wa amarana bisiyami. Kami yang lebih utama untuk mempuasainya, maka Nabi puasa. Nabi suruh kita untuk mempuasainya. Itulah lantaran kita disuruh puasa 9 dan 10 Asyura. Cuma kalau Yahudi puasanya 10 saja, ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, masa sama Yahudi? Yahudi puasa tanggal 10. Oh, kata Nabi, sumutasi awal asyira wala tasabbahu bil yahud. Kalau gitu kita puasa 9 10. Jangan samain sama Yahudi. Nah, puasa tanggal 9 namanya puasa tasu. Nah, bagaimana niatnya? Nawaitu sauma ghadin sunnatan min yaumi tasu'a. Tuh, jadi besok puasa tuh Jumat. Niatnya nawaitu sauma ghadin sunnatan min yaumi tasu'a. Malam Sabtunya nyaur lagi, nawaitu sauma ghadin sunnatan min yaumi Asyura. Saya udah bawa nih kitab yang menjelaskan tentang Asyura, tapi nggak keburu kayaknya memang, ya. Sebab ceritanya memang panjang. Setiap Nabi kita harus ceritain, ya. Tapi kan nggak mungkin, ya. Maka oleh karena itu yang paling penting baca doa yang tadi kita baca di rumah, ya. Dan ada lagi tambahannya, Robbi firli warhamni watub alayya, itu 70. Rabbi, ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli. Ayo baca. Rabbi firli warhamni watub. Ayo coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni watub alayya. Pinter banget udah pada. Nah, jadi itu kita baca. Kalau gitu mah udah pada hafal semua, tinggal baca aja. Sama puasa dah nanti. Nah, ingat tanggal 10-nya tuh Idul Aitam, lebaran anak yatim. Sambil puasa sambil sedekah kita. Nabi suruh usap pala anak yatim. Usap. Kantongnya isiin duit, nih, palanya diusap. Jangan orang lagi main jauh-jauh dipanggil usap doang. Iya. Ya disumpahin kita. Nah, jadi usap. Nanti setiap rambut yang kita usap Allah kasih rahmat buat kita. Allah ganti kita punya itu. Cerita tentang yatim banyak, ya. Paling tidak, ya, yang perlu kita tahu, Allah bilang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wala yaquddu ala ta'amil. Nah, sampai situ 3 ayatnya. Kata Allah, ara'aita, kamu mau lihat alladzi yukadzibu biddin, orang yang bohong dalam agama. Yang bagaimana ya Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu dia orang yang tidak mau memberi sedekah kepada yatim. Tuh. Bagaimana ngaku Islam, ngaku itu, suruh sedekah kagak mau. Nah, itu pembohong. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, apalagi, dan tidak mengajak orang untuk memperdulikan kepada orang-orang miskin. Jadi itulah yang kita lakukan di dalam bulan Muharram ini. Ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau ditanya, tanya. Kalau kagak ya jangan. Ya. Kalau memang udah merasa jelas, udah merasa dapat, merasa bisa, tinggal ngamalin aja udah. Tinggal ngamalin. Ya, sebab saya lihat doa-doa Nabi udah pada dapat tadi semua. Alhamdulillah. Kemudian puasa, ya itulah Tasu'a dan Asyura. Orang banyak yang cuma mau ngerjain puasa Asyura, Tasu'anya dia ogah.
dengan alasan Nabi nggak pernah puasa katanya yang 9. Benar. Sebab Nabi sendiri puasa Asyura. 9 belum. Cuma Nabi bilang, la imbaqitu ila qabilin la asuman nattasi'a. Kalau saya hidup sampai tahun depan pasti saya puasain hari ke-9. Tapi Nabi keburu meninggal. Makanya Nabi tidak puasakan. Namun buat kita tetap ya, disunahkan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ya udah, insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik. Ya. Nah, nanti tahun depan ya baru kita ceritakan cerita nabi-nabi yang diselamatkan Allah. Tapi kalau kita baca itu berarti kita belum baca. Ini kan lumayan, kita bagian sedikit, Muharramnya sedikit. Ya. Ya, nanti masalah kitab yang belum selesai mau nanya nanti. Nah, minggu depan kita tidak baca ini lagi tapi baca kitab, kita lanjutin. Yang mau nanya silakan. Cukup sekian, mari kita akhiri pengajian, kita baca Fatihah dengan niat supaya Allah pelihara badan kita, pelihara kesehatan kita, mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta meringankan kita mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.